Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, banjir masih menggenangi Demak, Jawa Tengah. Hingga kini masih banyak warga yang terjebak di lokasi bencana akibat derasnya arus banjir. Sejak hari Minggu, warga yang terjebak banjir mengungsi di lantai 2 dan ada juga yang tertahan di atap rumah. Proses evakuasi terkendala oleh minimnya armada perahu motor untuk mengangkut korban banjir ke pengungsian. Ketinggian banjir di Demak bervariasi, seperti genangan di Jalan Pantura yang mencapai 2 meter. Sementara banjir di kawasan pemukiman warga berkisar antara 3 sampai 4 meter. Menurut warga, banjir kedua akibat tanggul Sungai Wulan jebol ini lebih besar dari banjir sebelumnya pada Februari lalu. Kendala di lapangan yaitu minimnya armada, yaitu perahu yang bermesin. Karena di beberapa wilayah sekitar juga kondisinya sama, membutuhkan perahu bermesin. Sementara banjir merendam jalan protokol di Demak, Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerabas ketinggian banjir. Banjir setinggi setengah meter merendam jalan protokol di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian banjir menyulitkan pengendara yang melintas. Beberapa motor mengalami mati mesin saat berupaya melintasi genangan banjir. Selain Jalan Pemuda, banjir juga melanda sejumlah jalan protokol lainnya. Akibatnya, akses warga di sekitar terganggu karena jalanan yang terendam banjir. Gimana tadi, Mas? Dari itu evakuasi. Evakuasi yang di Jalan Pemuda atau mana? Jalan Pemuda. Nah, itu ketinggian air berapa? 1 lutut lebih. 1 lutut lebih. Ini evakuasi keluarga sendiri atau gimana? Iya, warga. Jalan kaki dari sana? Ya 1 jaman. 1 jaman. Dorong mobil dulu. Dorong mobil. Itu banjirnya berapa ketinggiannya? Apanya? Ada 30 cm atau lebih? Ya, lebih. Ya, lebih 30 cm. Meter lebih. Setengah meter lebih. Satu keluarga di Dukuh, Magersari, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah ini Senin siang dievakuasi tim SAR dengan berjalan kaki menembus arus deras menggunakan seutas tali hingga akhirnya bisa naik perahu karet. Satu keluarga ini sebelumnya nekat bertahan di lantai 2 rumah, namun keterbatasan makanan dan air bersih memaksa mereka dievakuasi. Banjir di Demak meluas, bahkan di sejumlah wilayah banjir berarus deras. Tidak sempat keluar atau mulai dari sore. sampai sana? Terus tadi ini minta bisa berhasil dievakuasi, bagaimana Pak ceritanya? Tolong. Lewat HP? Di sana deras Bu arusnya Bu? Kita standby pada arus yang deras, terus kemudian kita bantu di arus yang deras itu, terus kemudian kita pindah ke perahu dan kita bawa ke sini. Meski masih terendam banjir, pelayanan pasien di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Demak tetap berjalan normal. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Kemudian pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi korban banjir di Dukuh, Magersari, Demak, Jawa Tengah. Dengan seutas tali, petugas berupaya membantu warga untuk melintasi arus banjir yang deras. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga dari banjir di Dukuh, Magersari, Demak, Jawa Tengah. Berbekal seutas tali, petugas berupaya melintasi satu persatu warga dari arus banjir yang deras. Setelah berhasil dievakuasi, petugas membawa warga korban banjir itu ke pengungsian dengan perahu motor. Proses evakuasi di wilayah ini tidak mudah karena terkendala arus yang deras. Barusan saya evakuasi, alhamdulillah satu keluarga, kondisi ibu sama anak dan lainnya sempat sehat. Ya tadi pas waktu kita melaksanakan evakuasi arus deras sempat istilahnya namanya ibu-ibu panik. Panik. Hingga kini banjir di Kabupaten Demak belum surut. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir juga dipicu dari jebolnya 6 tanggul. Banjir merendam 11 kecamatan dan 93.000 lebih warga terdampak. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski beberapa wilayah mulai surut, namun masih ada beberapa titik yang alami banjir hingga 1 meter. Warga yang masih alami banjir memilih bertahan di dalam rumah, namun sayangnya mereka belum mendapatkan bantuan. Warga korban banjir yang tidak mengungsi memilih bertahan di rumah karena menjaga keamanan harta bendanya dan juga tempat pengungsian kurang nyaman. Selain itu, beberapa warga tetap berjaga mengoperasikan pompa. Namun mereka belum mendapatkan bantuan, terutama butuh makanan siap saji, obat-obatan, dan salep anti gatal. Kondisi rumah warga terendam banjir sekitar 50 sampai 1 meter. Air merendam seluruh ruangan, kamar tidur, dapur, dan lainnya. Sementara itu, pemirsa, ratusan orang saat ini masih mengungsi di sejumlah lokasi, jumlah total sekitar 400 jiwa. Terbanyak di Aula Kecamatan Pekalongan Barat. Lokasi pengungsian lain berada di SDN Tirto 3, Musola, dan juga beberapa lokasi lainnya. Dengan kondisi yang memprihatinkan, kedinginan, tanpa selimut, dan juga alas seadanya. Banyak di antara mereka yang sakit terutama gatal-gatal, kembung, dan juga demam. Pengungsi terutama balita sangat butuh popok, susu, minyak angin, dan juga makanan tambahan. Karena terlalu lama terendam banjir, banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Stok makanan atau sembako hampir habis dan bantuan juga minim. Bantuan yang disalurkan dari pemerintah dan relawan juga dermawan masih kurang. Pemirsa, angin puting beliung terjang 2 kecamatan di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 2 rumah rusak berat, tertimpa pohon tumbang dan puluhan pohon tumbang melintang di tengah jalan. Angin kencang menerjang Kecamatan Mrebet dan Bobotsari di Purbalingga, Jawa Tengah. Puluhan pohon tumbang melintang di tengah jalan membuat kendaraan tidak dapat melintas. Sejumlah relawan berjibaku membantu mengangkat sepeda motor milik warga. Selain itu, 2 rumah warga di bagian atap rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Petugas BPBD Purbalingga dan relawan membersihkan batang pohon tumbang agar akses jalan bisa dilewati. Kita terima sementara ada 2 rumah. Ada kemungkinan mungkin akan bertambah lagi karena angin masih terus berlanjut. Untuk yang melintang jalan cukup banyak. Ada beberapa yang kita tangani, kemudian ada juga yang sudah ditangani warga masyarakat. Sementara pihak BPBD masih mendata jumlah kerugian akibat terjangan angin puting beliung. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan di sejumlah wilayah di tanah air membuat kasus demam berdarah dengue ikut meningkat. Di Bandung, Jawa Barat, 8 kasus diantaranya meninggal dalam 3 bulan terakhir. Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat terjadinya peningkatan kasus demam berdarah dengue mencapai 1.741 kasus pada 3 bulan terakhir, 8 diantaranya meninggal dunia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung, Ira Dewi Jani mengatakan kasus DBD meningkat akibat fenomena El Nino beberapa waktu lalu. Penyebabnya, jadi gini, kemarin itu kan kita El Nino ya, musim kemaraunya panjang banget. Sementara nyamuk Aedes aegypti-nya kan tetap bertelur. Ketika nyamuk Aedes aegypti itu bertelur, dia tuh menempelkan telurnya ke dinding-dinding permukaan air gitu. Saat musim kemarau panjang kan airnya surut. Sementara si telur Aedes aegypti-nya ini bisa bertahan sampai setahunan lebih. Sementara itu kasus DBD menyerang 62 anak di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur sejak awal Maret 2024, 2 diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah sebagai besar terjadi pada anak dan balita yang disebabkan kondisi cuaca ekstrim. Saat ini sebanyak 16 balita menjalani perawatan secara intensif akibat demam berdarah. Sementara itu di Denpasar, Bali, kasus DBD sebanyak 115 kasus. Namun demikian, kasus ini turun dibandingkan tahun lalu. Pihak Dinas Kesehatan menggelar fogging atau pengasapan wilayah rawan DBD. Masyarakat diimbau untuk berperan aktif memberantas sarang nyamuk Aedes aegypti serta membersihkan tempat-tempat yang berpotensi tergenang air.
Tim Liputan iNews melaporkan.